kembalikan Mahfud MD seperti dulu lagi. Jadi banyak yang menginginkan Pak Mahfud MD kembali gitu ya seperti dulu lagi. Nah, yang terbaru ya, ada juga video Pak Mahfud MD yang menyebut kata bodoh dan ini cukup jadi sorotan juga bagi netizen. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, akhir-akhir ini ya, kalau kalian lihat di sosial media, sebenarnya banyak banget tuh netizen yang menyuarakan hati mereka gitu ya, yang mengatakan dan menginginkan Pak Mahfud MD kembali seperti dulu lagi. Seperti salah satu video yang cukup banyak mendapatkan viewers gitu ya di sosial media nih. Kalian bisa lihat ini adalah gambaran atau gambaran dari cuplikan video itu gitu guys, yang kalau kalian bisa lihat, kalian bisa cari gitu di sosial media, itu isinya videonya itu memperlihatkan momen-momen Pak Mahfud yang terkesan kurang dihargai gitu di tempatnya sekarang. Dan di video itu juga sempat ada tulisannya yang disampaikan buat Pak Mahfud. Tulisannya tuh saya bacain ya guys ya, kayak gini. Pak, Bapak itu lebih dari Ganjar dalam hal apapun. Salah satu putra terbaik bangsa, maka angkatlah kepalamu Pak. Kami ingin Pak Mahfud kembali seperti dulu. Jangan gadaikan harga diri Bapak demi kontes cawapres yang sebentar ini. Dan kalian bisa baca juga tuh ya tulisan di komentar netizen. Tuh, kalian bisa baca itu dari Hianiza, kembalikan Mahfud MD seperti dulu lagi. Jadi banyak yang menginginkan Pak Mahfud MD kembali gitu ya seperti dulu lagi. Nah, yang terbaru ya, ada juga video Pak Mahfud MD yang menyebut kata bodoh dan ini cukup jadi sorotan juga bagi netizen. Dan dirasa dari sini kelihatan Pak Mahfud udah kayak nggak dulu, udah sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi di video ini ya Pak Mahfud tuh bilang begini guys. Kalian pasti udah tahu ya, Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Taunya mempermalukan kan? Mempermalukan gitu. Taunya mempermalukan kan? Tapi saya permalukan balik gitu. Iya betul kata orang-orang. Jadi di situ dia menyebutkan Mas Gibran bodoh dan menganggap dia bodoh gitu, dengan tujuan yang dia mengira maksud Mas Gibran bertanya hal-hal seperti itu di debat cawapres konteksnya gitu ya. Ya, dia menganggap Mas Gibran itu bodoh dengan mempertanyakan hal itu dan menganggap Pak Mahfud emangnya bodoh gitu. Sampai bertanya hal-hal seperti itu yang mungkin tujuannya mempermalukan, itu menurut Pak Mahfud. Nah, di situ langsung ada komentar netizen guys dari Bapak ini ya. Jadi setelah dia melihat videonya Pak Mahfud tuh, dia bilang begini. Prof Mahfud kok sepertinya sekarang berubah ya, kata dia. Itu menurut saya ya, kok sekarang jadi begini? Dulu nggak begini loh padahal. Coba kalian komen, ini Pak Mahfud berubah apa enggak sih, kata dia. Kok sekarang jadi begini ya, gitu kata netizen ini. Berikutnya juga ada komentar dari netizen lagi guys yang bilang begini. Kalau Bapak Mahfud yang ngomong bodoh, gak ada yang peduli ya, gak ada yang memviralkan. Coba kalau Bapak Prabowo yang ngomong begitu, langsung viral kata dia. Langsung dilaporkan tuh ke KPU, katanya menghina, mengatakan sesuatu yang tidak bermoral, tidak beretika. Tapi kalau Pak Mahfud enggak ya. Pak Mahfud aman-aman aja itu ketika dia mau menyebut bodoh dan bodoh gitu. Dia bilang 2 kali menyebut seperti itu. Terus dia bilang lagi, Pak Mahfud, apakah Anda cerdas ketika Anda menerima 100 orang untuk pemaksulan Pak Jokowi, sementara Anda masih menjabat sebagai Menko Polhukam yang punya kewenangan mengeluarkan SK.
Seperti yang Anda katakan gitu di video tadi gitu ya. Letakkan dulu jabatan Anda, baru Anda boleh berbuat makar kepada presiden. Anda ini panik ya ketika melihat suara Bapak Prabowo tuh semakin tinggi kata dia. Anda terlalu lelah, capek, hayalan Anda membumbung tinggi. Hayalan Anda menjadi wapres tuh membumbung tinggi sehingga ketika suara Pak Prabowo naik, suara Anda dan Ganjar semakin turun, Anda semakin panik kata dia. Akhirnya Anda mengikuti suara-suara orang yang panik itu tadi kata dia, dengan harapan agar Bapak Prabowo suaranya turun kata dia, sehingga tidak jadi satu putaran begitu. Anda berharap 2 putaran. Kenapa? Kalau 2 putaran Anda yakin ketika gabungan suara 01 dan 03 akan mengalahkan Bapak Prabowo. Makanya Anda menerima 100 orang yang berniat untuk memakzulkan Pak Jokowi. Ya kan, kata netizen ini. Dalam hal ini apakah Anda cerdas, Profesor? Anda cerdas, kata dia. Sebenarnya Anda itu masih diliputi oleh kata dia, emosi yang membara gitu. Anda memutuskan segala sesuatu dengan emosi. Emosi itu muncul karena ada kekhawatiran Pak Prabowo menang 1 putaran. Itu aja sih intinya kata dia. Sehingga skala cara-cara busuk pun Anda restui. Gitu Pak Mahfud kata dia. Jadi yang bodoh siapa nih Pak? Yang bodoh siapa Pak? Nah kayak gitu ya. Komentar dari ibu ini yang cukup, ya itu komentar dia guys ya. Kalian boleh setuju boleh enggak tuh ya. Yang jelas itu komentar ibu tadi secara pribadi. Dan dia menjelaskan menurut dia alasannya kenapa Pak Mahfud bersikap seperti itu. Ya tadi itu alasannya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Apakah itu sesuai atau enggak, kalian nilai sendiri aja. Dan yang jelas seperti itulah pendapat netizen saat-saat ini ya, ketika melihat sikap Pak Mahfud yang dirasa beda dari sebelum-sebelumnya gitu guys ya. Dan terkait Pak Mahfud gitu ya, ketika debat Cawapres kemarin gitu, ketika malah justru dia sebagai Menko Polhukam tapi malah memberikan kritik gitu kepada pemerintahan. Ada komentarnya Pak Fahri Hamzah nih guys yang perlu kalian dengar nih. Aku bacain komentar dia ya mengenai hal ini. Dia berkomentar begini. Lucu melihat Mahfud MD dan Muhaimin, kata dia, tiba-tiba bersekongkol menyalahkan kabinetnya sendiri, yang dia masih ada di dalam kabinetnya. Gimana cerita aku sama abang ini, kita kongsi ya kan ceritanya. Tiba-tiba kita duduk rapat, maki-maki perusahaan kita, berantem. Nggak bisa begitu kata dia. Kalau Anda betul-betul ingin punya warna, keluar dan katakan, kami di luar, kami tidak setuju dengan cara Anda memimpin, kami tidak setuju dengan program ini, dengan isu ini dan sebagainya. Dilawan. Rakyat bilang ini alternatif. Sekarang nggak bisa dilihat alternatif kata dia. Profesor Mahfud MD mengkritik penegakan hukum, mengkritik polisi, mengkritik tentara. Loh kata dia, presiden untuk bidang itu namanya Mahfud MD. Karena dia Menko. Menko itu nggak ada undang-undangnya. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai orang kepercayaan. Pak Mahfud, saya angkat Anda menjadi Menko. Bereskan ini sektor Polhukam. Bereskan ini polisi. Bereskan ini mafia. Bereskan ini ketidakbenaran dalam bidang hukum. Tiba-tiba dia tidak lakukan, dia jadikan keluhan dalam debat. Sama juga ini Pak Muhaimin, kata Pak Fahri. Karena menterinya dalam kabinet, harusnya dia jadi sebagai ketua umum memberikan arahan. Itu malah dia tiba-tiba mengambil keluhan dari rakyat, yang harusnya keluhan itu dilaksanakan oleh menteri-menterinya. Nah, seperti itu komentar Bang Fahri Hamzah gitu yang dia bilang, ya keluhan dari rakyat itu harusnya mereka bereskan nih, para menteri-menteri gitu ya. Kenapa malah justru keluhan itu dijadikan bahan dalam debat gitu. Jadi menurut dia nggak seperti itu seharusnya. Dan kita jadi teringat ya kata-kata dari Bapak ini guys. Bapak ini mengatakan begini. Ini konteksnya dibuat konteksnya mungkin diumpamakan seperti kondisi saat ini ya. Dan di situ ada fotonya Prof Mahfud yang
ditempel di situ secara transparan, dan mungkin saja bagi netizen yang bikin video ini itu maksudnya tuh ditujukan kepada Pak Mahfud gitu ya. Di situ bapak tersebut ngomong kayak gini guys. Ada istilah yang mungkin kita pernah dengar. Jangan meludah di piring nasi di mana kita makan. Ada yang tahu artinya? Artinya kalau kita masih bekerja di sebuah perusahaan atau institusi dan kita dapat nafkah, gaji dari tempat itu, jangan ceritakan hal buruk, jangan cuma penuh dengan keluhan, jangan cuma gosip atau kita jelek-jelekin perusahaan atau tempat kita bekerja itu. Sebaliknya, miliki hati yang bersyukur, kata dia. Hati yang penuh dengan rasa bersyukur, kita apresiasi tempat di mana kita bekerja. Selama kita masih ada di situ, belajar menghargai. Terus dia bilang, saya berjumpa dengan banyak orang-orang di mana mereka bekerja dan dapat nafkah dari suatu tempat, tapi mulutnya terus mengeluh dan ngomong hal-hal yang buruk tentang perusahaannya. Itu sama dengan kiasan tadi, meludah di piring nasi di mana dia sendiri makan. Jadi banyak yang menilai Pak Mahfud tadi ya, penilaian netizen tuh ada yang mengatakan bahwa Pak Mahfud ini udah berubah, kata dia. Terus ada juga yang menilai bahwa perubahan ini terkait dengan Pak Mahfud jadi cawapres sekarang gitu ya. Terus soal Pak Mahfud yang justru malah sebagai dimana dia sebagai Menko Polhukam tapi justru malah mengkritik pemerintahannya sendiri, kabinetnya sendiri. Itu juga dinilai oleh Bang Fahri Hamzah nggak pas gitu ya, dan dia bilang lucu gitu kalau melihat ini karena orang yang seharusnya membereskan keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut malah justru menggunakan keluhan tersebut sebagai bahan di debat capres, di debat cawapres kemarin gitu loh. Jadi kan ini keluhan-keluhan yang harus dibereskan, tapi malah justru bukannya dibereskan, malah justru dijadikan bahan kritik gitu loh. Nah itu kan yang jadi lucu menurut Bang Fahri Hamzah gitu, dan akhirnya kita mengaitkan juga gitu dengan kita akhirnya juga mengingat-ingat gitu dengan kiasan tadi gitu ya, jangan meludah di piring di mana kita makan gitu ya. Ya itu sama dengan maksudnya seperti yang saya sampaikan, saya baca tadi gitu ya. Dari Bapak tadi bilang adalah ya kalau misalnya kita masih bekerja di situ, masih mendapatkan gaji di situ, masih mendapatkan makan dari situ, ya tidak baik kalau mengumbar-umbar kejelekan tempat di mana kita bekerja gitu ya. Karena itu tadi jadinya seperti meludah di piring nasi kita sendiri, seperti itu guys. Dan sebenarnya Pak Mahfud sendiri pun juga sudah ini ya mengatakan atau merencanakan pengunduran dirinya karena mungkin sering dikritik nih soal ini, karena ketika Pak Mahfud memberikan kritik kepada pemerintah selalu banyak yang bilang, lah kan Bapak kan Menko Polhukamnya gitu. Mungkin juga karena sering dikritik seperti itu, jadi Pak Mahfud ini sebenarnya udah merencanakan untuk mundur gitu ya dari kabinet Pak Jokowi, tapi dia bilang masih menunggu momentum. Tapi kita nggak tahu juga tuh akhirnya gimana gitu ya, apakah jadi mundur atau enggak. Tapi ya itu terserah aja ya kalau menurut Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga udah ditanyain tuh ya bagaimana respon dia mengenai kabar Pak Mahfud akan mengundurkan diri. Pak Jokowi ya bilang sah-sah aja gitu, semua kan punya hak politik gitu, dan seperti itu. Dan menurut kalian sendiri bagaimana guys? Apakah kalian juga punya penilaian yang sama, dimana katanya banyak netizen yang menilai bahwa Pak Mahfud sekarang ini tuh udah nggak seperti Pak Mahfud yang dulu. Dan menurut kalian kalau misalnya kalian sependapat dengan kalimat itu, menurut kalian apa alasannya guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.